Malaysia telah selamatkan Elon Musk daripada bankrupt. Ya betul, sebuah satelit dari Malaysia yang diambil dari nama Tun Abdul Razak. Sebenarnya Indonesia itu belum setanding dengan Malaysia, Singapura, Brunei ya. Di Malaysia ya, sebentar udah banyak banget orang yang kita gunakan Soyuz. Okey, Soyuz ni company daripada Russia. Even kita punya astronaut Dr. Syed Muzaffar pun naik Soyuz. Banyak juga jenisnya. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Apalagi bersama Sari. Sari doakan kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Nah, kalian tahu tak Elon Musk? Mesti ramai juga yang tahu kan, dia adalah pemilik syarikat besar, syarikat gergazi SpaceX ya. Baru-baru ini juga dilancarkan Tesla, Twitter yang sekarang sudah diubah sesuai namanya menjadi X. Kalian, Elon Musk itu pernah berhutang budi kepada Malaysia tahu. Wah, kira-kira kenapa ya? Apa yang diperbuat Malaysia sehingga dia macam bersyukur sekali Malaysia membantu dia, katanya gitu. Banyak juga yang tidak tahu fakta ini dikarenakan kurang ada ya, digembar-gemborkan. Itulah salah satu ciri orang Malaysia ya. Mereka diam-diam ubi berisi. Mereka diam-diam pelan-pelan langsung jadi. Nah, kira-kira apa itu? Apa yang hubungannya Elon Musk ini dengan mana? Jom. Malaysia telah selamatkan Elon Musk daripada bankrupt. Ya betul. Tahukah anda, Malaysia adalah pelanggan besar pertama syarikat milik Elon Musk, iaitu SpaceX. Razak Set, sebuah satelit dari Malaysia yang diambil dari nama Tun Abdul Razak, adalah satelit pertama yang berjaya dilancarkan oleh SpaceX ke orbit. Sebelum ini, SpaceX hampir kehabisan wang akibat kegagalan 3 pelancarnya. Mereka telah kehilangan 3 roket Falcon yang dilengkapi dengan teknologi baru. SpaceX melancarkan satelit palsu dengan meniru berat dan menunjukkan kemampuan pelancarnya. 10 bulan kemudian, Razak Set dilancarkan sebagai satelit pertama dan satu-satunya dimasukkan ke dalam orbit oleh SpaceX, Falcon 1. Tadi lah ya, Malaysia pernah selamatkan Elon Musk ini daripada bankrupt. Oke, nah di sini ada tulisannya gagal berkali-kali tetapi berjaya melancarkan satelit pertama Malaysia. Adakah ini sebab Elon Musk berhutang budi dengan Malaysia? Ada yang dah tahu berita ini atau baru tahu sahaja? Apakah salah satu sebabnya itu hari Elon Musk ini pilih melabur invest dekat Malaysia daripada di Indonesia? Soalnya Sari baca-baca komentarnya ada pro dan kontra ya. Ada yang kelakar juga katanya, kalau jiran sebelah tengok nih mesti diorang koyak. Oh, jiran mana itu ya? Oke, mungkin ramai juga yang tidak tahu ya hal ini karena ya orang Malaysia mereka biasa-biasa saja, mereka just kerjakan tanpa ada buka suara ke sana kemari ya kan. Kami pembuat inilah, buat inilah pesawat lah, apalah kan. Sekarang juga masih hangat-hangatnya Tesla sudah masuk di Malaysia dan katanya ada harganya itu lebih murah juga kalau dibeli di Malaysia ini. Dan sekarang Sari lihat ya, dekat shopping mall itu sudah banyak cas elektrik. Selanjutnya, baru tadi Sari terjumpa satu video ini tanggapan daripada orang Indonesia sendiri mengenai Elon Musk ini tentang Malaysia dan juga Indonesia gitulah ya. Jangan ada yang marah ataupun koyak, betul kan? Oke, jom. Oke, hai. Gue di sini mau cerita ya soal Elon Musk dan Tesla. Ya. Jadi beberapa waktu lalu, ada 6 bulan yang lalu atau setahun yang lalu, Pak Luhut itu gembor-gembor banget ya. Katanya mau Elon Musk akan investasi di Indonesia dan akan membuat pabrik Tesla di Indonesia. Nyatanya apa? Nyatanya sampai detik ini pun tidak ada lagi berita soal Tesla, berita soal Elon Musk ya. Dan baru-baru ini ada beberapa bulan yang lalu
Elon Musk udah investasi di Malaysia ya, nggak pakai yang namanya acara berita-berita inilah, nggak pakai acara Kopiko lah, inilah apalah, nggak ya. Jadi Kopiko eksekutif ya. di tangan kanan Elon Musk langsung memberitahukan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk investasi atau membuat pabrik di Malaysia. Dan nggak pakai lama, Elon Musk bertemu dengan Perdana Menteri dan langsung membuat kantor di Malaysia. Dan Elon Musk sendiri terus membuat mengeluarkan mobil terbaru Tesla di Malaysia. Dan sambutan di negara Malaysia amat sangat menjanjikan dan banyak orang yang beli di Tesla. Banyak orang Malaysia yang beli Kereta elektrik ya. produk Tesla. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia itu belum setanding dengan Malaysia, Singapura, Brunei ya. Karena kenapa? Kalau Tesla jual mobilnya di Malaysia itu jelas laku. Karena kenapa? Malaysia sebelum jauh ada namanya Tesla, mereka ada produk-produk mobil tersendirinya yang murah. Jadi Elon Musk memutuskan untuk akan buat pabriknya di Cyberjaya. Makanya gue heran lihat berita-berita Kompas TV, berita-berita ya dimanapun yang kalau misalnya Elon Musk mau buat pabrik atau kenapa, gue nggak percaya sama sekali. Karena apa? Karena gini, daya beli orang Indonesia itu untuk mobil itu sangat minim. Kalau ada pun itu di Jakarta doang ya. Kalau di provinsi lain, gue yakin nggak akan ada orang yang mau beli Tesla. Gimana mungkin Betul juga Elon ya. Musk mau buat pabriknya di Indonesia dengan daya beli orang-orang Indonesia yang amat sangat rendah dibandingkan di Malaysia ya. Di Malaysia ya, sebentar aja Elon Musk promosi untuk Tesla itu udah banyak banget orang yang beli ya. Harganya pun kalau dibilang terjangkau tidak juga, akan tetapi ya bisa dibelilah gitu loh. Maksudnya ya. Tidak mahal ya, namun bisa dibeli gitu loh. Makanya ini pesan buat Pak Luhut ya. Pak Luhut, kalau misalnya ada investasi yang gede ataupun apa, nggak usah A, I, U, E, O deh ya, langsung aja, Banyak cakap gitu ya. langsung buat investasinya, buat pabriknya, buat inilah. Jangan beritanya sampai berbulan-bulan Elon Musk akan inilah. Nyatanya apa? Nggak ada. Sebenarnya bagus juga nasihat daripada abang gini ya. Katanya itu tak perlu ada diwar-warkan sangat di media sosial sampai berbulan-bulan. Katanya niat mau invest ke negara kita, inilah itulah, meninggi gitu ya. Akhirnya sakit sendiri teman-teman. Kalau sudah jadi barulah kita buka suara. Nah itu macam mana pun kita cakap kan sudah jadi. Dan motor listrik pun, yang katanya mobil listrik pun sekarang udah sepi gitu loh. Karena apa? Gini ya, menurut gua ya, Indonesia tuh belum dulu deh untuk yang kayak mobil listrik, Tesla atau kenapa, belum gitu. Jangan dulu gitu. Karena apa? Kita dari zaman Soeharto ya, itu pangan ya. Pangan itu yang sangat-sangat diperlukan sebenarnya di Indonesia. Bukan Tesla, bukan mobil baru, bukan motor listrik baru, bukan gitu. Tapi pangan ya. Kalau sudah pangan kita terkendali ya, baru kita memikirkan hal-hal yang mahal sedikit. Ini gimana mau beli Tesla? Gas LPG 3 kilo aja sekarang udah langkanya minta ampun. Dulu BBM,
Dulu minyak goreng, sekarang gas LPG 3 kilo ya. Tahu nggak sih, gas yang hanya untuk orang miskin itu sekarang udah langka banget. Betul juga Gimana ini. orang mau beli Tesla, bos? Ya. Makanya gue heran lihat pemberitaan ya. Seakan-akan pemerintahan Jokowi ini banyak banget investasi dari luar kayak Tesla ataupun apa yang nyatanya nggak ada. Sampai sekarang ini nggak ada kejelasan dari Tesla, nggak ada kejelasan dari Elon Musk. Kalau Elon Musk mau buat pabrik di Indonesia, nggak ada sama sekali. Ya. Bahkan Malaysia diam-diam terus dia buat. Makanya buat Menko Perekonomian ya, tolonglah harus fokus dengan soal pangan dulu ya. Kalau pangan kita baik ya, kalau pangan kita baik, otomatis ekonomi kita akan jauh lah ya, ekonomi kita akan bangkit gitu. Oke teman-teman, untuk komentar daripada abang ini, Sari ada juga mau menanggapi ya. Mungkin ya sekarang ini juga Sari lihat pemerintah itu tengah banyak diubahnya ya, macam itulah ya, supaya menarik pelabur-pelabur asing, membina inilah itulah. Tapi mungkin ada alasan sendirilah mereka, kenapa mereka ya supaya masuk investor asing ke negara. Tapi dengan sisi lain kena diperbaiki juga taraf kehidupan rakyatnya. Menurutnya tadi katanya pangan ataupun ekonomi rakyat. Oke teman-teman, tadi dikatakannya Malaysia itu besar daya belinya, apalagi untuk kereta ya. Di Malaysia ini banyak orang yang suka beli kereta, tambah kereta, tukar kereta. Oke. Tadi ke pembahasan yang terakhir, sebelumnya ada kakak Sri itu dia meluahkan kekecewaan terhadap langkanya gas LPG. Ternyata bukan hanya di kampung kakak itu saja, disebabkan Sari baca-baca di komentarnya ada yang mengatakan itu hanya di kampung-kampung pedalaman saja. Bukan ternyata teman-teman, Sari pun kepo-kepo lah cari tahu. Ada juga di Jawa Timur, di Solo, di kota-kota besar juga langka ya. LPG 3 kg langka, warga Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur harus antri dan menyerahkan fotokopi KTP dan juga kartu keluarga saat membeli gas. Mulai mengalami kelangkaan. Di Medan, pangkalan gas LPG 3 kg memberlakukan syarat pembelian dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, ribuan warga serbu operasi pasar gas LPG. Jadi mungkin ada yang mengatakan kan, itu hanya di kampung-kampung pedalaman saja. Ternyata bukan hanya itu ya. Harapan kita juga sebagai rakyat, pemerintah boleh memperhatikan juga rakyat yang di bawah gitu ya. Jangan hanya katanya tadi itu investor invest daripada luar negara, yang contohnya pelaburan Tesla, kenyataannya kurang ramai yang membeli. Lanjutnya tadi kita mau membahas pasal Tesla ya. Elon Musk ada juga syarikat yang dia punya, SpaceX. Nah kira-kira apa itu ya? Jom kita tonton video yang satu ini. SpaceX ni merupakan company yang CEO dia Elon Musk. Aku rasa semua orang kenal Elon Musk. Company dia merupakan company aerospace lah. Daripada 2012 merupakan company yang mengambil kontrak untuk hantar load dekat ISS tau. ISS tu International Space Station lah. Elon Musk punya company ni daripada 2012 dan memang ada satu kapsul, nama kapsul tu Dragon. Ada satu kontrak ni yang digelar Commercial Crew. Commercial Crew ni daripada NASA lah. NASA yang buat benda ni untuk cari company-company yang dekat US sendiri untuk create spacecraft untuk hantar astronaut pergi space. Sebab selalunya kita gunakan Soyuz. Okay, Soyuz ni company daripada Russia. Even kita punya astronaut Dr. Syed Muzaffar pun naik Soyuz juga. Macam-macam company dah join untuk dapatkan kontrak ni. Tapi dua company je yang dapat kontrak ni, SpaceX dengan Boeing. Okay, so SpaceX ni lepas tu dia buat Dragon 2.0 tau. So ini design lagi cantik lah, lagi advance, tapi dia minimalist. Dalam kapsul Dragon ni dia
Dia colour hitam dengan putih je sebab dia ala-ala Elon Musk sendirilah. Elon Musk ni dia seorang yang minimalist, tapi kalau korang perasan cara dia cakap masa interview pun dia selalu gagap. Dia bukan gagap sebab dia gagap tau, cuma aku baca orang-orang macam ni dia fikir dulu tau, dia proses dulu dalam kepala otak dia apa dia nak cakap. Sebab tu dia macam tu. So masa dia orang create kapsul Dragon ni untuk flight test, NASA sampai frozekan design tu. NASA sampai cakap, weh dah stop, jangan upgrade lagi. Sebab apa? Sebab NASA rasa kalau diorang upgrade lagi takut nanti akan meletup ke apa ke. Tak pernah aku dengar NASA freeze lah design, tapi bila dengan SpaceX NASA cakap okay kau freeze, kau jangan mengaut-ngaut, kau jangan upgrade macam tu. So hari tu aku tak tidur 2 hari aku tak tidur sebab aku nak be part of history lah kan. Masa diorang launch aku memang takut tau, sebab kita masa launch apa-apa pun kita takut sebab a lot of possibility untuk benda tu meletup. SpaceX dah banyak sejarah benda meletup, ada sekali meletup dekat pad. Tapi bila sampai satu part ni aku nak borak pasal Max-Q. Okay, Max-Q ni adalah satu keadaan di mana roket akan dapat pressure yang paling banyak tau. So dia boleh meletup, dia boleh buat apa-apa, dia boleh buat time tu. Dekat NASA lah, dekat SpaceX semua macam tahan nafas, hoping that janganlah meletup. Lepas je SpaceX reach Max-Q aku dah macam alhamdulillah, dah memang dah tak ada meletup ke apa. So lepas reach Max-Q tu, spacecraft ni dia akan nak boostkan dia akan ada roket tau. Dia roket akan terpecah. Okay, tetapi SpaceX ni dia ada macam special dia lah kat situ. Crew Dragon punya launch tu memang dia punya roket tu jatuh cantik sangat dekat atas dia punya drone punya ship. Second separation tu nak keluar daripada orbit tu, itu memang rasa macam berdoa je lah semoga tak ada apa-apa. Sebab benda-benda macam ni kita tak ada orang yang control kat atas tu sebab diorang hantar kru kosong masa tu, masih tak bawa manusia lagi dekat dalam kapsul tu. Lepas keluar orbit je the second separation, dia punya kapsul tu kecil je. Ini roket yang aku cakap Falcon 9 tu, ini the second one. Ini dia punya ni besar ni je dia punya kapsul yang nak bawa orang pergi ISS tu. So dia pecah jalanlah dia pergi ISS macam tu. So bila nampak dia kapsul bergerak tak sampai 2 hari pun kapsul tu dah sampai ISS tau. Betapa advance-nya Crew Dragon ni. And memang berjaya pun. Memang Crew Dragon attach sendiri, tak pakai orang kat ISS, tak pakai orang kat bawah, computerized terus attach dekat ISS. So bila dah sampai ISS tu, Elon Musk letak satu mannequin tau. Mannequin tu pakai baju SpaceX lah, baju putih, helmet cantik gila. Lepas tu dia letak 0G indicator. Dia bila kau dah keluar daripada orbit kan, kau dah tak ada gravity right, 0G tu akan terapung. So kita tahulah benda tu dah keluar daripada space. 4 hari ke 5 hari diorang spend dekat ISS, Crew Dragon balik. Tapi Crew Dragon ni dia guna cara splashdown, maknanya dia jatuh atas laut lah. Memang nampak, memang aku rasa this is the beginning, the new era for space exploration. Kalau SpaceX betul-betul dapat pas semua isu, tak ada meletup, tak ada apa-apa dah lepas ni, bulan 7 insyaAllah SpaceX akan hantar 2 orang astronaut naik Crew Dragon untuk pergi ISS lah. Wow, hantar orang sekarang sudah dari yang tidak hantar kosong di dalamnya, sekarang mau hantar 2 orang. Wow. Itu tadilah SpaceX. Nah, di sini saya menemukan salah satu komentar yang berhubungan macam tadi juga. Malaysia adalah klien pertama SpaceX ini mengorbankan Kazakhstan, satelit buatan Malaysia yang pertama ketika SpaceX baru beroperasi. Jadi Elon Musk berhutang budi dengan Malaysia. Sekarang Elon Musk kembali lagi ke Malaysia. Dia berinvestasi dengan Malaysia ternyata. Kan Malaysia tidak melakukan pergerakan ataupun sangat berusaha untuk menarik Elon Musk ke Malaysia. Dia melabur ke Malaysia. Nah, ada satu komentarnya nih ya. Sari rasa dia ini adalah salah satu subscriber Sari, tapi Sari jumpa komenannya di sini, katanya sekarang Tesla Elon Musk invest dekat Malaysia sampai meroyan puak belah sana. Siapa itu? So, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk kalian klik tombol like-nya kalau kalian suka, komen di bawah, atau kalian mau bagi pandangan kalian, pendapat kalian, ataupun mau tambahkan dari apa yang Sari sampaikan hari ini. Oke, sampai jumpa di next videonya bersama Miss Sari. Bye!